SD kita nanti tanggal 12 ini mau Natalan Bu Jen. Ini saya senang sekali karena sudah lama kita tidak ketemu anak-anak. Bagaimana Pentin? Wah, Natal di gereja kan? Di gereja. Iya, saya senang sekali kalau masuk gereja. Soalnya sudah lama sekali saya tidak ke gereja. Nah, tapi sayang sekali karena keadaan saat ini lagi pandemi COVID-19. Jadi perayaan Natal tahun ini kita harus melakukan di rumah masing-masing. Tetapi tetap kita rayakan Natal dengan penuh sukacita walaupun di rumah kita masing-masing. Iya. Jadi anak-anak semua kita merayakan Natal tetap di rumah. Selamat Merayakan Natal. Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam ibadah perayaan Natal SD Kristen Pelita Kasih. Mimika harap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulaikan lebih lagi ibadah kita, mari kita meminta pertolongan dalam Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah, di mana Tuhan boleh memberikan kesehatan untuk kami semua, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah perayaan Natal SD Kristen Pelita Kasih pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kami semua. Tuhan, kami berdoa untuk Mem, Miss, dan Sir yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya berkat urapan Tuhan senantiasa mengalir atas mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak SD Kristen Pelita Kasih yang saat ini menyaksikan ibadah perayaan Natal walaupun hanya secara virtual. Kami percaya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan, sekarang kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sekarang Tuhan, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang saya hormati Bapak Pendeta Paulus Yeditia dan Ibu Faber selaku pendiri dan founder dari Sekolah Kristen Pelita Kasih. Yang saya hormati seluruh teman-teman pengurus Yayasan Pendidikan Anugerah Kasih. Yang saya hormati Ibu Jen selaku Kepala Sekolah SD, SMP, SMA Sekolah Kristen Pelita Kasih serta wakil-wakil kepala sekolah. Yang saya hormati seluruh orang tua siswa Sekolah Kristen Pelita Kasih. Yang saya hormati seluruh guru dan staf Sekolah Kristen Pelita Kasih. Yang saya banggakan seluruh siswa SD, SMP, SMA Sekolah Kristen Pelita Kasih. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus atas kasih dan anugerahnya. Kami dapat berkumpul, bertemu secara virtual di acara perayaan Natal Sekolah Kristen Pelita Kasih. Walaupun secara virtual tanpa mengurangi makna dan perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Untuk tema perayaan Natal Sekolah Kristen Pelita Kasih tahun ini adalah Yesus is with us. Tuhan menyertai kita, Immanuel. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam tahun 2020, di mana kita mengalami masa-masa sulit, di mana kita menghadapi pandemi COVID-19 tanpa penyertaan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kita sia-sia. Tapi dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, kita dapat melalui pandemi ini, kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas, kita dapat
melakukan semua kegiatan-kegiatan walaupun banyak secara virtual, tapi semuanya dapat berjalan lancar dan luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa terasa kami akan meninggalkan tahun 2020 ini. Kami yakin dan percaya di tahun 2021 penyertaan Tuhan masih luar biasa dalam segala aspek kehidupan kita. Marilah kita sama-sama berdoa, semoga di tahun 2021 ini pandemi COVID-19 dapat teratasi dengan baik, sehingga kami dapat melakukan proses belajar mengajar secara offline. Dalam kesempatan terbaik ini, saya mewakili seluruh teman-teman pengurus Yayasan Pendidikan Anugerah Kasih mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh orang tua murid Sekolah Kristen Pelita Kasih yang telah mensupport dan telah membantu kami dalam proses belajar mengajar secara online. Kami tahu memang banyak masalah, banyak timbul hal-hal, tapi semua dapat teratasi karena adanya bantuan dan support dari seluruh orang tua murid, sehingga kami dapat melakukan proses belajar mengajar, transfer ilmu walaupun secara virtual atau online kepada murid-murid Sekolah Kristen Pelita Kasih. Akhir kata, saya mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Shalom, yang saya hormati pendiri Sekolah Kristen Pelita Kasih, Bapak Pendeta Paulus Jeditja dan Ibu Febe Jeditja. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Anugerah Kasih, Bapak Dr. Andes Saiman Sutanto MSI. Yang saya hormati orang tua siswa SD, SMP, dan SMA Kristen Pelita Kasih. Yang saya hormati Dewan Guru Sekolah Kristen Pelita Kasih, dan yang saya kasihi dan banggakan anak-anakku siswa SD, SMP, dan SMA Kristen Pelita Kasih. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tahun ini, tahun 2020, merupakan tahun yang penuh tantangan buat kita semua. Dan pada tahun ini, pertama kalinya kita tidak merayakan Natal di Gereja Petra, tetapi kita merayakannya secara online. Tetapi saya percaya bahwa ini tidak mengurangi semangat kita, kekusukan kita dalam merayakan Natal pada tahun ini. Tema Natal kita pada tahun ini adalah Jesus is with us, diambil dari Alkitab Matius 1 ayat 23. Dan saya percaya, Bapak Ibu, anak-anakku yang saya kasihi, bahwa tahun 2020 walaupun penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan bagi kita semua, tapi saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sampai dengan tutup tahun 2020, tangan kasih-Nya tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan itu yang harus kita yakini. Dan saya percaya bahwa sekolah kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa orang tua murid akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita percaya, kita penuh optimisme. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita sambut, mari kita rayakan Natal tahun ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, tidak mengurangi segala sesuatu apapun. Semuanya kita patut syukuri, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyertai dan melindungi kita. Sebagai pimpinan sekolah, saya mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Semoga tahun depan kita dapat melaksanakan sekolah tatap muka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi semua anak-anakku yang ada di rumah.
pada pagi hari ini kita sepantasnya bersyukur kepada Tuhan karena setelah kita istirahat beberapa hari, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali, khususnya di dalam persiapan merayakan Natal. Tentu persiapan-persiapan yang telah anak-anak lakukan beberapa hari lalu ialah persiapan menghadapi ulangan semester. Itu sudah selesai. Sekarang persiapan-persiapan kita untuk menyambut hari Natal 25 Desember, tentu kita perlu ada persiapan-persiapan yang lebih matang. Bukan persiapan karena kuenya banyak, bukan persiapan karena ada baju tahun baru, sepatu baru, dan lain-lain. Itu adalah merupakan satu hiasan di dalam Natal. Tetapi yang kita mau persiapkan di dalam Natal ini ialah persiapan hati kita, persiapan di dalam batin kita. Bagaimana kita menghadapi Natal ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian, dengan penuh kebersamaan. Tentu persiapan-persiapan yang harus kita tempuh. Kita melihat persoalan-persoalan, langkah-langkah yang telah kita lalui pada hari-hari yang lalu. Sebagai manusia, tentu tidak luput dari segala kekurangan, dari segala kekeliruan, dari segala tutur kata yang mungkin tidak berkenan dalam hati kita masing-masing. Tetapi itulah namanya manusia. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut Natal 25 Desember ini dengan saling memberi maaf, saling memaafkan antara satu dengan yang lain, antara anak dengan orang tua, dengan keluarga, antara anak dengan guru-gurunya, antara guru dengan temannya saja, dan kepada siapa saja. Itulah persiapan yang pertama yang kita harus persiapkan, sehingga di dalam menyambut Natal, di dalam melaksanakan Natal, sungguh-sungguh Natal itu menjadi hidup di dalam diri kita. Natal itu menjadi terang, Natal itu menjadi garam bagi sesama kita, dalam keluarga kita, ya. Sehingga setiap Natal ini tentu merupakan dambaan setiap tahun bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, itulah harapan-harapan yang kita akan persiapkan di dalam Natal ini. Nah, persiapan ini, pengalaman-pengalaman itulah yang telah kita lewati, yang telah kita lakukan. Hilangkan semua itu, bersihkan semua itu dalam diri kita, sehingga sungguh-sungguh makna Natal ini bermanfaat bagi kita. Natal ini sungguh-sungguh dapat menjadi hidup di dalam kita. Natal ini dapat membawa kasih di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan sendiri mengatakan hidup tanpa kasih itu sama dengan bom yang berduri. Tidak ada artinya. Kasih dalam arti kita saling mencintai, saling menyayangi, saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Itulah yang kita persiapkan. Semoga Natal 25 ini, 25 Desember 2020, sungguh-sungguh sukses di dalam kehidupan kita. Itu yang kita persiapkan. Kedua, yang berikutnya, anak-anak persiapkan diri untuk menjalankan segala tugas, kegiatan-kegiatan pada hari-hari berikutnya, khususnya di dalam menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Tentu disitulah tantangan yang besar, yang berat. Mari kita menyambut pengalaman 2020 menjadi guru yang paling bermanfaat di dalam 2021, sehingga kita memperbaiki kesemuanya itu. Itulah yang kita harus persiapkan, sehingga di dalam 2021
lebih sukses, lebih berhasil, jauh lebih baik daripada tahun 2020. Setiap orang mengharapkan seperti itu. Ya, itu harapan-harapan kita di dalam menyambut tahun 2021 itu. Ya, tentu ada saja hal-hal yang sudah kita lewat ini, itu kita bawa dan kita memperbaikinya. Itu merupakan salam-salam Natal kita semua jabatan dari jauh. Ya, Natal tahun ini memang jauh lebih lain daripada tahun-tahun lalu. Kenapa? Karena situasi dan keadaan sehingga Natal tahun ini mungkin anak katakan tidak meriah, tidak ramai, tidak bagus, tidak banyak orang bernyanyi seperti di gereja. Tetapi itu adalah tambahan dari Natal. Natal yang kita harapkan ada di dalam hati kita ialah kelahiran, kedatangan Yesus Kristus. Itulah yang kita harapkan, bukan karena meriahnya, bukan karena ramainya, tetapi makna Natal itu ada di dalam hati kita masing-masing. Itu yang kita harapkan. Nah, tentu ya saya tidak banyak mau menyampaikan sesuatu kepada kita sekalian. Hanya saya harapkan bagi anak-anakku sekalian supaya tambah waktu kesempatan untuk melaksanakan segala tugas-tugas pada hari-hari mendatang. Mari kita damai, bahagia, sukacita di dalam tahun 2021. Ya, tentu apa yang telah dilaksanakan di sekolah antara teman-teman tentu ada kekurangan, karena itu saya sendiri menyampaikan ya banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Ya, mohon maaf kalau semuanya itu apakah disengaja atau tidak disengaja. Kita akan memperbaharui ke depannya. Itulah harapan kita. Ya, tentu harapan-harapan selanjutnya mari anak-anakku kita kerjasama persiapan-persiapan ke depannya sehingga semuanya itu sungguh berhasil dengan baik. Saya kira itu sedikit pesan dan kesan-kesan yang kita sudah dapatkan dalam tahun 2020 dan pesan untuk memasuki 1 Januari 2021. Mohon maaf lahir batin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Natal yang indah. Goresan pena Alfi Aldi Syahanyemi. Cahaya Natal mulai bersinar. Bunga Desember mulai tercium. Lonceng gereja pun berdentang, pertanda Sang Juru Selamat akan datang. Lihatlah, bintang terang bersinar dengan indah. Bayi mungil telah lahir ke dunia. Untukmu, untukmu, untuk kita semua. Mari kita datang sujud menyembahnya, memuji kebesaran namanya. Lepaskanlah semua bebanmu, karena Dia datang untuk kita. Sang Juru Selamat dunia, Dialah Yesus Raja. Selamat Natal 2020. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan ya, Memelis, hari ini tidak terasa kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu semuanya bangkit berdiri,
Baiklah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita yang mengatakan seperti palungan. Semuanya menyanyi ya. Puji Tuhan, shalom. Wow, kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan percaya bahwa saat ini kita sementara bersuka cita ya, karena hari ini, bulan ini adalah hari dan bulan di mana Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Oke, sekarang kita akan belajar dari firman Tuhan. Sekarang siapkan Alkitabnya dulu ya. Siapkan Alkitabnya karena kita akan membuka Alkitabnya kita. Oke, sudah siap Alkitabnya di rumah? Oke, kalau gitu saya kasih kesempatan bagi yang mau mengambil Alkitabnya, silakan ambil dulu ya. Ambil dulu Alkitabnya. Oke, saya tunggu berapa detik ya? 5 detik. Oke, sudah siap kitabnya. Sekarang buka kitabnya di Injil Matius pasalnya yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama. Dan temanya kita hari ini adalah Jesus
with us. Oke, jadi itu artinya bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita. Oke, sekarang buka kitabnya Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-23 ya. Matius pasal pertama ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, jadi itu seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa yang namanya Tuhan Yesus Kristus itu Dia adalah seorang Tuhan. Dia lahir ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Dia lahir ke dunia untuk bersama-sama dengan kita sebagai anak-anaknya. Ya, jadi seperti namanya, Yesus itu adalah Immanuel yang selalu apa? Apa dibilang di situ? Allah menyertai kita. Itu ialah semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Saya mau tanya, kalian percaya tidak sama Tuhan? Kalau percaya berarti Immanuel itu, yaitu Yesus itu bersama-sama dengan kalian, dengan juga Yason. Ya, jadi jangan pernah dilupanya, tujuan Tuhan ada di dunia ini adalah satu, untuk menyelamatkan kita. Jadi kita tidak perlu takut, tidak boleh takut dengan apapun yang ada di dunia ini, kecuali takut sama Tuhan. Ya, kenapa kita takut sama Tuhan? Karena Tuhan itu, Yesus itu yang memiliki kehidupannya kita. Ya, seperti tema kita hari ini, yaitu Jesus with us. Yesus bersama-sama dengan kita. Ya, jadi kalian yang di rumah, dimanapun kalian berada saat ini, ya, dimana berada, saya tidak percaya di situ juga Tuhan berada. Jadi jangan pernah takut dengan keadaannya kita sekarang ini. Mungkin saat ini kalian lagi takut, udah tahu takut apa, tapi kita percaya ada Tuhan yang lebih besar dari ketakutannya kita. Ya, jadi kalau Tuhan sudah hadir di tengah-tengah dunia ini, Tuhan sudah ada dalam dunia ini, pernah datang dalam dunia ini, pernah ada, pernah lahir, pernah mati untuk kita, dan pernah bangkit untuk kita. Dia mati, dia tidak mati selamanya. Dia mati untuk apa? Dia mati karena kita, dia ingin menebus dosanya kita, karena dia ingin menyelamatkan kita. Jadi itu tujuannya Tuhan ada dalam dunia ini. Ya, jadi sebentar kita akan menyaksikan video. Nanti dilihat baik-baik ya, dinonton baik-baik videonya yang akan kita lihat bersama-sama ya. Bagaimana Tuhan itu luar biasa ya. Puji Tuhan. Oke, silakan lihat videonya ya. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.
waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan, kalian sudah lihat tadi videonya. Wah, jadi kita banyak belajar dari apa yang Tuhan sudah berikan contoh untuk kita, ya. Jadi tidak ada alasan untuk kalian tidak percaya sama Tuhan. Tidak ada alasan untuk kalian tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Buktinya Tuhan sudah sungguh-sungguh untuk kita. Dia rela mati untuk kita. Dia rela turun dari tahtanya, dari surganya, turun ke dunia. Karena apa? Karena kita semua, karena kalian semua, dan juga sejarahnya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak percaya. Sekarang sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi percaya kepada Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan apa yang kita saksikan tadi dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Jangan cuma didengar, jangan cuma dilihat, tapi belajar untuk menyimpannya dalam hati. Belajar untuk selalu mengingat firman Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Sekarang tutup Alkitabnya. Tutup Alkitabnya, kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan, ya. Karena hari ini juga bulan ini kita lagi bersukacita karena kita merayakan hari lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai Natal, sukacita menjadi bagiannya kita selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, kita akhiri firman Tuhan saat ini. Kita akan berdoa. Siapkan hati untuk berdoa, ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Masih semangat memuji
lagu Jingle Bells. Selamat Natal semua. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membimbing kami dalam sepanjang ibadah kami pada hari ini. Dan semoga ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Dan semoga ya Tuhan, firman-Mu yang kami juga dengarkan boleh kami lakukan dalam langkah kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk Yayasan Sekolah Kristen Pelita Kasih. Kiranya Tuhan selalu melindungi, biarlah apa yang boleh dikerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Jen sebagai pimpinan sekolah, biarlah urapan Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan beliau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua guru-guru Kristen Pelita Kasih, khususnya guru SD. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Semoga kami dapat mengajar anak-anak sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Apa yang kami lakukan pada hari ini ya Tuhan, semoga berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Feliz Navidad.